Pernah jadi korban cinta ditolak, dukun bertindak. Itu benar? Bisa dibilang cinta ditolak, dukun bertindak. Cinta sih nggak ditolak ya, karena emang nggak pernah mengungkapkan ya Bang. Jadi mungkin sakit hati aja kali jatuhnya ya, bukan cinta ditolak. Tapi ada tentang urusan asmara juga? Iya, jalurnya ke situ sih sebenarnya. Oke. Jadi ini tuh cerita pengalaman pribadi gue ya Bang. Tahun 2011 sampai 2012. Itu sekitar umur gue 19 tahun. Jadi ceritanya itu dulu kan waktu lulus sekolah, gue kan langsung kerja gitu Bang, di daerah Jakarta. Nah, kerja jauh kan, kalau kerja pulang pergi itu gue jauh Bang, ke rumah. Jaraknya itu 3 jam perjalanan. Selama 2 minggu, gue pulang pergi, akhirnya gue mutusin buat ngekos Bang, di daerah Jakarta juga, deket lah, nggak jauh dari kerjaan situ. Tapi gue masih sering pulang kalau libur Bang, Sabtu Minggu, kalau nggak Sabtu ya gue Minggu gitu. Pokoknya dalam seminggu itu gue sekali pasti pulang nengokin umi gue, ibu gue gitu Bang. Itu di kosan sekamar sendiri? Sendiri, satu kamar sendiri gitu. Nah, habis itu biasa ya, 1 bulan 2 bulan nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja kerja, semuanya baik-baik saja gitu Bang. Nah, pas gue pulang, kebetulan kan di rumah gue itu kan, depan rumah gue ya tepatnya, ada dealer Bang, dealer mobil, dealer motor yang lumayan besar lah ya, tetangga kan, depan-depanan gitu. Dan kalau dealer itu kan otomatis banyak cewek, cowok, konsumen lah ya. Nah, pas gue saat itu pulang, gue nggak tahu gue lagi di rumah, tiba-tiba tetangga gue, sebut aja namanya Bang Roni ya, tetangga gue ini Bang Roni, udah berkeluarga, nyamperin ke gue Bang, katanya, kalau di sana kan gue dipanggilnya Teteh ya, katanya, Teteh ada yang mau kenal sama Teteh, katanya. Oh ya udah, saya bilang gitu. Itu juga kenalan kan, gratis gitu. Ya udah kenalan, dibawalah itu cowoknya kenalan sama saya gitu. Yaudah. Ini yang orang dealer itu? Jadi dia itu minta temenin sama tetangga gue. Mungkin karena ngelihat suka lu lewat ke rumah ya? Kebetulan gue saat itu lagi di depan gitu Bang, namanya cowok kan. Akhirnya setelah kenalan, ya udah dong, selesai. Nah ya udah, nggak ada apa-apa dari situ. Nah, dia tuh sering nanyain gue Bang, ke Bang Roni ini, tetangga gue. Sebut aja yang ini ya, Doni ya. Doni sama Bang Roni gitu. Doni itu temennya Bang Roni. Nah setelah itu Bang Roni itu bilang, Teh katanya, bagi nomor handphone dong, katanya gitu. Buat apa saya bilang gitu. Tuh nggak apa-apa, buat ini aja, katanya gitu. Saya udah pikiran, takut dikasih ke cowok yang kemarin, gue bilang gitu. Ya udah nanti dikirim, saya bilang gitu. Nah dari situ saya nggak pulang-pulang Bang, di kosan mulu. Akhirnya jarang pulang lah, bisa dibilang tadinya seminggu sekali, jadi 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali. Tapi bukan karena itu kan? Bukan karena itu ya, karena satu itu juga sih sebenarnya. Oh, karena ada hubungannya sama itu juga? Iya, gitu. Nah kebetulan gue akhirnya seperti biasa lagi, dia tuh main ke rumah gue Bang. Dia main ke rumah gue. Siapa nih? Si Doni. Loh, kok udah langsung main gitu? Diantar sama Bang Roni. Diantar gitu loh Bang, diantar. Gue bilang sama nyokap gue kan nggak mau ya nemuin, capek gitu Bang, gue pulang kerja. Gue bilang sama nyokap gue, bilangnya saya udah tidur gitu. Mak gue bilang, saya udah tidur, katanya gitu. Besok, oh ya udah tuh kalau udah tidur mah, kata dia gitu. Besok malam aja kesini lagi. Kan gue denger tuh Bang, besok malam dia mau kesini lagi. Akhirnya gue nyari-nyari alasan gimana ya biar nggak ketemu dia. Kalau gue mau balik lagi ke Jakarta, gue masih libur Bang, gitu. Jadi intinya dia tiap malam minggu mau ke rumah gue, gitu Bang. Gitu, akhirnya sekali dia ke rumah gue, gak gue temuin. 2 kali ke rumah gue, gak gue temuin. 3 kali dia ke rumah gue, pas kebetulan gue lagi di luar, gue nggak bisa alasan, ngerti nggak? Ya, papasan. Ya udah, mau nggak mau dong. Ya udah akhirnya ya udahlah, mau nggak mau lah. Ya udah gue biasa gitu ngobrol. Setelah itu 8:30
Gue bilang gini aja, sorry nih, aku ngantuk. Gue bilang gitu, mau tidur. Ini masih sore juga, kata dia gitu. Iya, soalnya besok banyak kerjaan. Gue bilang gitu, padahal itu hari libur bang. Tapi gue alasannya kayak gitu. Gimana sih bang, gue bukannya so cantik atau apa ya? Ya nggak serak aja ya. Iya, gue kalau orangnya kalau gak suka itu daripada gue kedepannya nyakitin, lebih baik udah dari sekarang lo jauh gitu bang gitu. Akhirnya dia pulang, dia bilang besoknya dia bilang ke Roni, tetangga lu belagu amat sih, kata dia gitu. Masa gue diusir lagi main, kata dia gitu. Liatin aja, ntar juga dia dapet, kata dia gitu. Gue nggak ngerti ya bang dapat apa saat itu. Ya udah. Nah si Doni ini kalau gue boleh tahu orangnya itu lebih tua dari Luka atau gimana? Jauh bang, jauh banget. Dia itu nih ya, kenapa gue nggak mau? Sorry ya, dia itu ini bang, duda bang. Sedangkan umur gue 19 tahun, dia duda bang, anak 3. Gitu, itu Dan umurnya udah jauh lah ya. Saat itu ya mungkin ada kali 33 ya. Saat umur gue 19 ya. Mungkin dia 33 ada kali. Cuman berhubung dia mungkin ketolong sama wibawa dia. Kalau kata di kampung gue banyak duit lah bang. Gitu. Kalau gue kan nggak begitu lah. Mau banyak duit mau apa, kalau gue nggak suka ya gue nggak mau. Ya nggak serak lah di hati ya lah. nggak serak gitu. Akhirnya dia pulang, dia ngadu tuh sama Roni, oh yaudah kata dia, sabar aja, namanya juga cewek, udah terus aja main gitu. Setelah itu gue kan pulang lagi nih bang ke Jakarta ya, gue kerja lagi seperti biasa gitu. Seminggu kemudian itu gue pulang dari Jakarta, pulang dari kerja, kan pulang jam 5-an ya, sore jam 5. Terus sampai rumah itu, sampai kosan itu 5:30 lah ya. Nah di kosan gue itu bang, ada kupu-kupu bang, di dalam ya, di dalam kamar, bukan di ruang tengah atau gimana. Di dalam kamar gue itu ada kupu-kupu, ukurannya 4 kali lipat dari kupu-kupu biasa. Gede. Gede banget tuh. Gede banget. Kalau kupu-kupu biasa kan yang kecil ya. Warna apa tuh? Coraknya kayak batik sih. Oh bercorak lah. Bercorak gitu. Gue kan nggak berpikiran yang aneh-aneh lah saat itu. Gue pikir cuman kupu-kupu doang, ya udah nggak gue usir tuh kupu-kupu bang, biarin aja sampai dia tuh hilang sendiri gitu, pergi sendiri. Ya udah seperti biasa gue tidur. Nah, besoknya nih gue mau kerja, berangkat kerja, tiba-tiba gue sakit bang, sakit perut. Awalnya sih gak sakit perut biasa ya, terus gue pikir nih gue mau dapet kali nih, mau haid gitu. Biasanya kan kalau cewek kalau mau dapet kan suka sakit gitu. Ya udah gue biasa aja, nggak gimana. Sampai pulang jam 5 gue nggak tahan. Kok gue nggak tahan ya, kata gue sakitnya. Sampai biasanya nih bang, gue dari kerjaan ke kosan itu jalan kaki, itu gue sampai naik beca. Saking gue lemes ya. Masih ada beca saat itu ya? Beca saat itu, gue naik beca ke depan kosan. Nyampe kosan seperti biasa, itu kupu-kupu udah nggak ada bang. Malam-malam gue tidur, akhirnya esoknya gak ada. Terus gue datang lagi udah nggak ada. Gue seperti biasa sholat, ya udah biasa aja gitu, nggak kenapa-napa. Malamnya nih jam 11:30 malam, itu perut gue sakit banget gitu. Kata gue besok dapet kali. Gue kan pikirannya kayak gitu ya, besok dapet kali kata gue. Akhirnya setelah 3 hari ditunggu, kok nggak dapet kata gue gitu. Gue ngomong nih bang sama temen kosan gue sebelah kosan gue, Kamia ya, kak, atau aku sakit perut mulu ya, kata gue gitu. Kenapa emang? Udah makan belum? Udah makan, kata dia gitu. Oh ya udah, kata dia gitu. Mau ke dokter, kata Kamia itu lebih tua dari gue ya bang gitu. Terus dan beda perusahaan juga sama gue gitu. Terus akhirnya diantarlah ke klinik sama Kamia itu, klinik, kata dia. Nah di dokter itu bilang nggak apa-apa mbak, katanya, kurang istirahat aja, kata dia gitu. Banyakin air minum ya, minum air, kata dia gitu. Oh iya, yaudah, nggak ada apa-apa, dikasih obat. Ya udah, besoknya gue kerja seperti biasa, sehari 2 hari, kok gue ngerasa aneh bang, sakitnya itu malah semakin luar biasa nih bang, sakitnya itu sakit perut
mulusnya nggak tahan, mulus banget, sakit, salah, kayak ditusuk-tusuk. Kata gue, ini gue kenapa ya gitu. Akhirnya minum obat lagi ya. Seminggu sampai pernah tuh bang, kan kerja pagi, jam istirahat itu gue pingsan di musola. Ada yang bopong gitu temen gue. Saking sakitnya tuh. Temen gue kerja dibopong kan ke ruang ini. Akhirnya, enggak, lu kenapa? Sakit, pulang aja. Tapi badannya nggak panas. Enggak, gue nggak sakit, cuma sakit perut doang, gue bilang gitu. Akhirnya, udah pulang aja daripada bahaya kayaknya. Akhirnya, gue maksa dah bang, gue nggak enak ya kalau gue pulang setengah hari kayak gitu. Nah pas gue pulang, gue kan ngelewatin basement tuh. Basement gue jalannya itu kayak nahan sakit gimana sih bang? Pelan-pelan dari mobil ke mobil gitu, kok gue nggak tahan gitu ya. Nah temen gue, Bang Yadi, kenapa? Kata dia, sakit aja gue antar, kata dia. Enggak bang, enggak gue antar, dibopong sama dia, diantar bang gue sampai depan kosan. Bisa nggak katanya jalan sendiri? Bisa, kata gue gitu. Ya udah ke kamar biasa, udah tuh tidur tuh bang sampai jam 8 ya. Saking sakitnya gue tidur pun nggak berasa bang, belum salin, masih pakai baju ini biasa. Tahu-tahu udah jam 8 lebih, temen gue tuh ngebangun, gedor-gedor pintu. Lu ada nggak, kata dia gitu. Mau makan nggak, kata dia gitu. Sakit, masih sakit. Iya kak, kata gue, masuk aja. Masih sakit, kata dia. Nggak tahu kak, gue cerita kalau gue tuh di kantor tuh pingsan. Gue bilang, oh ya udah, kata dia. Diurusin tuh bang gue sama Kamia itu, sumpah baiknya luar biasa. Dia ngasih gue obat, makan dia yang keluar gitu, minum, pokoknya apapun lah, dikasih vitamin segala macam. Udah besok izin aja, nggak usah kerja, kata dia. Ya udah, akhirnya gue izin kan, tapi gue belum pulang ya bang, masih di kosan saat itu. Izin, nggak masuk sehari, ya udah nggak apa-apa diizinin. Gue istirahat total tuh bang. Jadi Kamia juga kan deket nih kerjaannya. Dia sampai istirahat itu dia pulang bang, nganterin nasi ke gue, sampai kepikiran segitunya. Nasi sama air, karena kan gue buru-buru ya, mau jalan nyari makan gitu. Pasti belum makan kan, kata dia gitu. Yaudah nih makan, kata dia. Makan, dia tuh pijitin gue gitu. Pulang aja ya kalau sakit, soalnya gue nggak bisa jagain lu 24 jam. Enggak Kamia, gue masih kuat kok, besok juga gue kerja. Gue gitu bang. Akhirnya setelah itu, oh ya udah, kata istirahat, jangan begadang ya. Iya, udah pulang. Nah si Kamia itu kan sorenya pergi nih bang sama pacarnya, jalan sama pacarnya. Gue kan namanya orang pacaran kan, gue nggak tahu pulang jam berapa ya, dan gue lupa nggak nitip apapun ke dia gitu. Nah air di kosan gue itu tinggal sedikit banget bang, dan gue kalau mau ngambil air itu ke bawah bang, ke dapur. Kan gue ngelewatin tangga, nggak kuat kan, kosan gue di atas saat itu. Sampai nggak kuat buat turun tangga? Kata gue aus banget ya, sampai bibir gue tuh kering, aus bang. Gue nungguin orang lewat depan, kan gue buka ini pintunya, nungguin orang siapa gitu yang lewat, ke temen yang ngekos di situ. Gue mau minta tolong ambilin gue air, nggak ada bang. Sampai jam 10 malam nggak ada yang lewat. Wah gila, mau mati gue di situ. Akhirnya gue nelpon. Sama sekali emang nggak kuat tuh? Nggak kuat. Bangun aja nggak? Nggak. Buset. Jadi gue kayak duduk gitu loh bang, ngoser gitu, ngesot lah istilahnya gitu. Aduh, gue nggak sholat, nggak mandi, nggak apa saat itu. Akhirnya gue mau nelpon kami yang nggak enak, dia lagi pacaran. Dia pulang tuh jam 10 malam tuh bang, dari sore. Dia langsung ke kamar gue. Sembuh belum? Gila muka lu pucet banget, kata dia. Kak gue haus. Langsung dia ngambil air ke itu bang, 1 liter langsung habis gue. Haus banget gue. Pulang ya, kata dia. Gue nggak tega, kata dia. Kayak gini nih kalau nggak ditungguin kan, lu pengen makan, pengen minum. Ya Kamia, gue pulang aja, kata gue gitu. Ya udah. Saat itu kan nggak ada Grab ya, belum ada online taksi online itu nggak ada. Ya udah, gue pesenin taksi ya, kata dia. Jangan kak, mahal kan, jauh nih jaraknya ke rumah gue. Udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Gue pesenin. Gila bang, dia baik banget. Baju gue dirapihin sama dia nih, ke tas. Tahu, tapi lu kuat kan? Maksudnya gue titipin ke supirnya aja, soalnya kan gue besok kerja nggak bisa nganterin. Kuat kok, kata dia gitu.
Bang, saat itu argonya berapa ya, hampir 500 gue. Bukan gue yang bayar. Baik banget ya, Kamiya itu ya? Iya, bukan gue yang bayar. Sampai nyuh gitu bang, peduli banget gitu. Pulang ya kata dia, soalnya gue gak bisa jaga lu 24 jam, ntar kalau udah lu sehat lu kesini lagi, kata dia gitu. Pulang gue dititipin taksi, nyampe rumah tuh gue jam 11. Jadi pulangnya itu nggak langsung pulang bang, dari kehausan itu nunggu besok malamnya lagi. Jadi gue masih bertahan 1 malam di situ. Jam 11 itu nyampe rumah. Nyokap gue kaget, pulang. Kenapa? Sakit, kata gue gitu. Kenapa nggak pulang? Kenapa nggak nelpon? Kan bisa dijemput, kata emak gue. Enggak, udah nggak apa-apa, kata gue gitu. Ya udah gue kuat-kuatin aja tuh bang jalan. Gue nggak mau emak gue tuh tahu kalau gue sakit gitu. Sakit apa? Biasa sakit perut doang, kata gue gitu. Ya udah langsung istirahat, karena udah malam langsung istirahat. Nah udah nyampe rumah itu jam 2 malamnya itu gue nangis bang, sakitan. Otomatis ibu gue bangun dong ke kamar. Kenapa? Sakit. Akhirnya dikasih air hangat, biasa gitu, minum pertama dulu minum air hangat aja, kata dia gitu. Air hangat, besok kita berobat aja ya, kata dia. Neng ya, kata dia. Iya mak, kata gue gitu. Itu dirasa emang perutnya sakitnya kayak gimana? Kayak muter gitu, mules? Kalau mules biasa sih mules ya. 3 kalinya mules kali ya. Duh, sampai keringetan. Keringet dingin. Serba salah, miring salah, berdiri salah, duduk salah. Gitu. Jadi kayak di kocok-kocok gitu kali ya? Sakit banget perut gue tuh. Nggak nahan deh. Nah terus paginya, ayo ke dokter, kata dia. Enggak udah sembuh. Karena emang pagi gue nggak kenapa-napa. Bantuin ibu gue nyapu, seperti biasa lah gitu. Nah, azan zuhur, sakit tuh. Aduh sakit banget nih. Makan tuh kan, kata gue mah kali gitu. Makan tetap sakit. Kan gue saking nggak kuatnya ya bang, gue nangis bang. Ibu gue juga, ayo tuh teh kita berobat, kata dia gitu. Kalau udah berobat kan dikasih obat, kata dia. Ya udah ayo, kata gue. Akhirnya gue berobat tuh bang, ke klinik lah yang dekat rumah gitu. Dokter periksa, nggak apa-apa, kata dia gitu. Ini mah sakit perut biasa, kata dia. Tadi kasih obat juga sembuh. Oh ya udah. Biasa, sehari 2 hari masih sakit, masih makin kesini tuh makin parah. Terus guanya yang minta ke emak gue buat ke rumah sakit lagi. Bu, ayo ke rumah sakit lagi yuk, gue bilang gitu. Oh ya udah ayo, kata ibu gue. Datang ke klinik yang kemarin, otomatis kan dokternya juga masih inget dong sama gue gitu. Kenapa masih sakit perut? Iya, karena di klinik itu nggak lengkap ya bang. Akhirnya gue dirujuk lah ke rumah sakit yang lebih besar. Gue ke rumah sakit besoknya, tapi bang nggak hari itu, besoknya gitu. Rumah sakit, suruh di sana, di rumah sakit itu gue suruh di rongsen. Maksudnya takut ada penyakit dalam gitu loh. Gue di rongsen, hasil rongsennya keluar, semuanya negatif, semuanya bagus, nggak kenapa-napa, normal. Takutnya emah lambung atau apa, enggak. Tapi sebelumnya pernah punya emah emang? Enggak, takut kan, karena kan di kosan jarang makan. Maksudnya nggak teratur kayak di rumah gitu. Namanya hidup sendiri kan, seingetnya makan. Tapi belum pernah ada tuh? Belum. Kasus karena emah sakit belum? Belum. Sampai sekarang pun alhamdulillah enggak. Oh. Nggak ada mah, nggak ada riwayat mah apapun itu nggak ada. Akhirnya ya udah dirutinin tuh minum obat, minum obat. Saking enaknya ya minum obat, akhirnya makan pun jadi nggak nafsu bang, jadi udah pahit duluan ini. Pas malamnya emak gue itu nggak ninggalin gue tidur sendiri. Udah, mak temenin tidurnya, kata gitu. Temenin tuh gue mak gue bang, tidur, gue mimpi kayak didatengin orang bang, tapi gue nggak tahu, nggak ngelihat mukanya, gitu. Didatengin orang, tapi jauh bang, gue ngelihatnya itu jauh, gitu, jauh. Kata gue, mimpinya itu ya kalau mimpi ya mungkin ada alur ceritanya, kalau itu enggak, diem aja. Akhirnya gue kebangun tuh,
bangunin ibu gue, minta minum, kasih minum. Nah dari situ gue nggak bisa tidur lagi bang, pura-pura merem biar emak gue itu tidur gitu. Emak gue tidur, ya udah gue melek nahan sakit tuh bang. Aduh kata gue, sakitnya itu luar biasa, sakitnya nggak bisa diungkapin bang, sakit banget. Jadi kayak istilahnya pengen keluar tapi nggak bisa gitu ya? Aduh kalau boleh ditonjok-tonjok mungkin bisa ditonjok-tonjok, enak mungkin gue tonjok-tonjok kali ya saat itu. Nggak bisa. Itu setiap hari ngerasain kayak gitu? Setiap hari, tapi anehnya ada jam-jamnya bang. Mau maghrib sakitnya kambuh. Jam 1:30 malam sampai jam 2:30 tuh baru hilang. Subuh ke bawah udah biasa lagi, nggak kenapa-napa. Kan aneh. Terus ya besoknya ke rumah sakit lagi, dites darah, rumah sakit yang beda, sama hasilnya. Akhirnya lo nyoba second opinion nih ke dokter sama rumah sakit yang beda? Saking penasaran bang, penasaran. Ini enggak, ya siapa tahu yang ini nih gitu kan. Nggak kenapa-napa juga hasilnya. Nah bingung dong ibu gue bang, sakit apa gitu. Akhirnya itu nggak terasa ya bang, hampir 3 minggu. Ternyata gue tuh udah 3 minggu di rumah. Terus setiap hari mengalami kayak gitu? Saya nggak terasa sampai 3 minggu. Sampai pernah sakit malam-malam, gue berdua sama ibu gue itu sampai mukul-mukul lemari. Saking kesel ya gue. Ini tuh sakit apa sih sebenarnya gitu bang? Kalau emang lu sakit perut, minum obat sembuh gitu. Akhirnya tengah malam nyokap gue ke rumah kiai bang, kiai kampungan gue, deket lah, masih bisa ditempuh jalan kaki. Tunggu ya gitu. Bingung kan orang tua juga. Dibawa air, minum, bisa tidur langsung bisa tidur sampai pagi. Nah, emak gue tuh di situ langsung kepikiran, oh berarti ini sakitnya bukan dokter. Nah, karena emak gue itu bingung mau minta tolong ke siapa, saudaranya tuh pada jauh bang. Jadi adeknya nyokap gue itu pada jauh, pada di Bekasi, paling deket itu di Bekasi. Akhirnya minta tolonglah ke adeknya nyokap gue yang bontot. Emak gue tuh nelpon om gue, adeknya yang bontot. Katanya dia, si Esa sakit nih, kata dia. Sakit apa? Nggak tahu, sakitnya itu jam 12 malam doang sama jam 6 sore, kata dia gitu. Oh ya udah ntar diusahain pulang. Karena jauh kan Bekasi. Malam itu dia langsung pulang bang. Nelponnya itu kalau nggak salah jam 7 malam dan langsung pulang. Nyampe rumah itu sekitar jam 11 malam. Langsung pulang dia sama istrinya. Ngeliat keadaan gue, ngeliat kondisi gue, itu udah lemas di kasur. Kenapa nggak bilang dari awal? Kata om gue. Kan dipikir cuma sakit perut biasa, kata emak gue itu. Udah ini mah bawa, nanti saya urusin, kata om gue itu. Emang kalau boleh tahu, om lu bisa ngobatin? Bisa. Alternatif gitu? Dia bisa sih. Jadi daripada ke orang, katanya, udah selama saya bisa ya udah saya obatin gitu. Dibawalah gue ke Bekasi nih bang, besoknya pagi-pagi. Kan bingung nih, nggak ada kendaraan ya, bawa orang sakit nggak mungkin dong bawa umum, naik umum gitu. Akhir zaman itu juga nggak ada online. Akhirnya bingung nih, mak gue tuh muter nyari sewaan lah ya buat bawa gue ke Bekasi. Nah tiba-tiba di depan rumah gue, kan yang gue bilang depan rumah gue tuh dealer, si Doni itu ada bang, nyamperin ke rumah gue. Kenapa? Kata dia gitu. Kan kelihatannya sibuk nih, mak gue. Ini mau ke Bekasi katanya, tapi nyari kendaraan belum nemu, kata dia, belum ada. Ya udah yuk mas saya aja. Kebetulan dia bawa mobil bang. Ih ya udah, gimana ya, mak gue mau nolak juga nggak enak, tapi butuh. Ya udah mau nggak mau dong. Nah coba emang sakit apa? Kata si Doni tuh. Sakit biasa, kata emak gue gitu. Nengoklah si Doni tuh masuk ke dalam, lihat gue lagi senderan di bangku bang, lemah gitu. Terus dalam hati gue, ya Allah diantarin sama dia kata gue nih, tolak, kata gue. Cuman gue nggak bisa bertindak apapun bang.
Yaudah Neng, ayo, udah dapat mobilnya. Emak gue udah sibuk tuh bawain tas, dimasuk-masukin ke mobil. Ya gue nggak bisa nolak bang, sakit kan gue di situ. Om gue juga sama bibi gue ikut kan, langsung ke mobil, gue langsung dibawa. Ya udah sepanjang jalan biasa aja gitu. Akhirnya udah di situ bang, sampai Bekasi, sampai rumah nih bang. Itu si Doni sama sekali nggak mampir, nganterin gue turun, nganterin gue sampai depan, sampai bener-bener teras gitu. Setelah itu dia pamit pulang. Atau gue minum dulu, ngopi dulu, jauh kan perjalanan. Enggak, langsung pulang aja kata dia gitu. Sama sekali dikasih minum pun nggak diminum bang, langsung pulang. Lah kita mah nggak ada curiga apa-apa ya bang ya. Namanya dianterin, dikasih bensin juga dia nolak. Udah nggak usah, buat berobat aja kata dia gitu. Cepet sembuh ya Sa, kata dia gitu. Iya makasih ya, kata mau nggak mau dong, gue bilang makasih, udah dianterin gitu. Nah di situ gua sama emak gua tinggal di rumah om gua nih bang, di Bekasi. Nah terus om gua juga ngelihat keadaan gua itu udah beda kali ya bang ya. Gua juga nggak tahu, tiba-tiba nanti malam tidurnya di kamar belakang ya, jadi gitu. Gua nih om gua, ya udah gua nurut aja, karena gua udah tahu kan dia siapa. Gua di kamar itu bang, gua tidur, tapi om gua yang sholat. Gue nggak tahu ya itu sholat apa. Pokoknya dari malam sampai pagi sholat terus gak berhenti. Lu tidur doang? Gue tidur. Itu semalaman itu gue nggak ngerasain sakit bang, jagain. Iya kan? Padahal biasanya jam 12 sakit. Uring-uringan sampai mau subuh bang, baru bisa tidur. Jadi dari jam 12 sampai jam 5 itu baru bisa tidur. Itu mah semalaman itu gue ditungguin sama om gue, nggak sakit. Tidur terus sampai pagi gue, nggak sakit nggak apa. Nah om gue juga mungkin mau ngomong nggak enak kali ya sama emak gue, takutnya jadi beban pikiran. Ya udah akhirnya diusahain semampu dia aja, minum ini dikasih segala macam lah sama dia. Jadi gue nurut aja karena gue pengen sembuh bang, nurut aja. Nggak kerasa tuh bang, karena selama sakit gue nggak pernah ngaca ya. Buru-buru inget ke situ ya. Wah, gue nangis bang. Mau ke kamar mandi itu kan ada kaca. Ya udah, gue ngaca 2 bulan tuh bang ya, 2 bulan tuh. Gue ngaca, kaget gue bang. Badan gue kok habis gitu. Gue nangis gitu bang. Emak gue nyamperin, kenapa Neng? Mak, kok badan nangis ya? Badan habis ya kata dia. Iya kan sakit, ntar besok sembuh kata emak gue. Ntar Neng cakep lagi, montok lagi kata dia gitu. Udah yang penting sekarang Neng sembuh. Wah, inget banget nyokap gue ngomong gitu sambil berkaca-kaca, mau nangis tapi ngelihat gue tuh biar gue tuh nggak sedih, jadi dikuat-kuatin tuh mak gue tuh bang. Akhirnya, ya mak Neng besok sembuh kan? Iya sembuh, Neng pasti sembuh kata dia gitu. Akhirnya, itu kurus banget gitu? Kurus tapi belum banget. Cuman udah nyusut. Ini masuk bulan kedua nih? Ini masuk bulan kedua. Setelah itu ya udahlah, masih ada perubahan tuh bang, ada perubahan. Udah malamnya udah nggak sakit, siang juga udah nggak sakit, udah bisa bantu-bantu nih di rumah bibi gue gitu kan. Bibi gue kan punya rumah makan tuh, jadi gue bantu-bantu masak, bantu-bantu motongin kayak gitu, udah seperti biasa. Ih, alhamdulillah nih gue sembuh, kata gue. Seneng kan, gue mau makan yang banyak lagi nih, kata gue gitu. Akhirnya malamnya nih, gue inget banget, itu malam Jumat bang, malam Jumat. Gue kan gak tidur sama om gue lagi nih, maksudnya udah sama emak gue nih tidur. Gue tengah malam gue nangis bang, gue bangun, kenapa Neng mau minum? Sakit mah perut, kata gue gitu kan. Gue udah, suara gue tuh udah habis saat itu. Iya, minum kata emak gue gitu. Terus tidur ya, emak gue manggil om gue kan. Si Elsa tuh kumat lagi kata emak gue. Ya udah dikerjain lagi tuh sama om gue, terus dikerjain. Tidur gue bang, nggak sakit. Terus pagi-paginya bang, bangun seperti biasa. Kebetulan saat itu gue pakai baju tidur warnanya putih bang, putih. Gue garuk-garuk pala nih bang, karena gue udah ada kali 5 hari gue nggak sampoan kan gatel. Garuk-garuk pala,
nggak sengaja itu tangan gue itu kena rambut gue kan, karena gue begini, akhirnya rambut gue bang rontok bang, banyak banget. Itu yang bikin gue stres saat itu. Mungkin kalau rontok biasa normal ya nggak masalah ya, mungkin ada beberapa hal lain nggak masalah. Itu mah rontoknya itu kayak dicabut. Botak dong lo? Iya, kayak dicabut. Di situ langsung ngejerit, gue merinding kan. Gue langsung ngejerit bang, nangis. Gue nangis, emak gue langsung nyamperin dari dapur. Kenapa Neng? Mak, kok rambutnya rontok ya? Kata dia. Iya kan Neng minum obat mulu, kata dia gitu. Enggak, besok mah enggak, kata dia, besok mah cakep lagi, kata emak gue gitu. Mak, kok Neng gini ya? Wah rontok. Neng botak, kata gitu kan. Enggak, Neng nggak botak, kata emak gue gitu. Cakep, kata emak gue gitu bang. Gue nangis aja. Oh iya, kata emak gue. Enggak, Neng cakep. Gue dipeluk sama emak gue bang. Gue dipeluk. Enggak, Neng. Terus om gue nyamperin kan. Kenapa? Emak gue tuh bisik-bisik ke om gue. Coba gue denger. Si Esa katanya rambutnya rontok. Kayak gitu. Emak gue nangis di situ bang. Stres lah. Siapa yang gak stres kan? Terus itu benar-benar sampai botak saat itu? Botak banget sih enggak. Tapi setengah botak gitu? Anjir. Tipis gitu. Terus gue di situ langsung ngedown lagi bang. Karena rambut ya. Siapa yang gak stres bang? Cewek gitu loh. Nah itu emak gue meluk gue. Gue tuh bilang, "Ma, Neng masih cakep kan?" "Iya, Neng mah masih cakep," kata emak gue gitu. "Pokoknya anak mama paling cakep," kata emak gue gitu. "Sembuh kan, Ma?" "Iya, sembuh." Itu berarti ibu lu tuh satu-satunya anak? Iya. Lu ya? Iya, ibu gue tuh anak tunggal. Nggak ada lagi. Ibu gue tuh gue doang. Nah, ampun itu. Rontoknya itu nggak bisa ngebayang bang gue. Pada saat itu rambutnya panjang? Panjang, bagus bang. Sininya akhirnya habis tuh? Terawat. Rambut gue tuh, karena dulu gue nggak hijab kan, jadi gue pulang pergi ke kantor, ya udah biasa paling pakai blazer ya gimana ala kantoran kan, kayak gitu. Rambut juga panjang, hitam, berarti tebal. Banyak dong yang kalau hampir botak gitu. Sekali kan gue nggak sengaja, itu banyak. Makanya gue nggak berani megang pala gue lagi. Gue takut dia tuh jatuh lagi. Tuh langsung gue puter-puter bang, gue taruh rambut gue lagi tuh yang rontok itu, berharap gue tumbuh lagi tuh rambut gitu. Akhirnya om gue juga pusing kan saat itu. Maksudnya pusingnya itu kok makin parah gitu. Kemarin udah mendingan tuh. Terus akhirnya dari stres itulah gue udah nggak mau makan bang. Jadi bang, yang rambut gue rontok itu kan kejadiannya bulan ketiga itu udah down parah, stres. Mungkin karena pikirannya stres di situ. Ibu gue juga udah bingung gitu. Akhirnya karena bingungnya kan nggak ketahuan sakit apa gitu. Iya. Terus akhirnya di saat semuanya panik, ibu gue panik, om gue juga. Om gue sih panik sih enggak. Cuman dia gimana ya? Kasian ngeliat gue gitu. Semakin kesini kondisinya malah semakin buruk gitu. Akhirnya ibu gue nelpon adeknya lagi nih bang. Adeknya lagi minta bawa ke rumah sakit. Saking stres lah ibu gue gitu, mesti gimana. Datanglah om gue tuh yang satu lagi. Datang, terus dia nangis ngeliat gue bang. Pas buka pintu kamar nih, nangis langsung. Om gue cowok bang, ponakannya kan, ngeliat ponakannya langsung abis kayak gitu. Karena sebelumnya selama gue sakit itu nggak pernah ngabarin. Jadi yang tahu itu om gue yang bungsu sama ibu gue doang gitu. Ini nggak berkabar lah gitu kalau gue sakit, enggak gitu. Dia marah tuh bang om gue. Kenapa baru ngasih tahu sekarang, kata dia gitu kan. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kan bisa dibawa ke rumah sakit gini katanya.
dimarahin tuh, udah yuk bawa ke rumah sakit, udah gitu, udah masalah biaya mah gimana nanti aja katanya, yang penting ponakan gue selamat, kata dia gitu sambil nangis sesegukan. Cowok loh bang, udah bapak-bapak. Pas gue mau di usap-usap nih kan gue sama om gue nih, ya Allah kata dia gitu, Neng kenapa nggak kabarin, buru-buru kan gue nggak megang HP aja, sakit nggak kepikiran ke situ gitu. Pas gue mau dibawa, om gue yang satu lagi yang bungsu nih yang ngurusin gue, jangan dibawa ke rumah sakit. Om gue tuh, kenapa? Kata dia gitu kan, ini udah parah, ini udah mau mati, tega, kata dia gitu kan. Enggak, ini masalahnya bukan penyakit, dokter. Dijelasin lah tuh, nanti takutnya kalau ke dokter kan cuman buang-buang biaya, mending kalau buang-buang biaya doang, takutnya diapa-apain. Maksudnya dalam arti diapa-apain, takutnya dioperasi, di apa gitu bang. Om gue tuh nggak mau gue digituin gitu, karena dia tahu ini bukan penyakit medis gitu. Nggak, akhirnya berantem tuh om gue sama om gue. Yang satu suruh ke rumah sakit, yang satu jangan. Akhirnya emak gue dinengahin, udah kata dia. Udah, gimana besok aja kata emak gue akhirnya gitu. Akhirnya om gue nginep tuh bang, nungguin gue tuh. Sayang banget kan, gue tuh posisi gue itu udah nggak bisa ngapa-ngapain bang. Semenjak rambut gue rontok, gue udah nggak bisa jalan ke kamar mandi, gue udah nggak bisa dan jalan lah intinya, dari ruang ke ruang udah nggak bisa. Bener-bener stay kasur gue, bener-bener di kasur rebahan. Terus kalau mau buang air kecil itu gimana? Digendong. Gendong. Akhirnya gue tuh pengen ngaca. Mak bawain kaca gitu. Jangan, kata emak gua. Udah, kata emak gua, udah sembuh, kata ntar aja kalau udah sembuh ngacanya. Enggak, aku pengen ngaca, Mak. Neng pengen ngaca, kata gua gitu. Dibawalah gua nih ke kaca depan. Gua tuh pengen kacanya itu nggak mau kaca kecil, pengen yang seluruh badan bang gua. Ada tuh kan yang deket kamar mandi. Langsung bang gua dari dibopong kan, gua dibopong nih. Langsung ngegedubrak gitu. Ngelihat keadaan kondisi gue saat itu parah, habis ini kurus banget, semakin kurus dari bulan kemarin, tinggal kulit tulang saat itu. Jadi duduk aja si tulang itu nempel ke ubin bang. Tulangnya nempel. Ngerti nggak? Jadi saking terbungkus kulitnya doang, ya. Berarti kurus banget ya sampai kurus banget. Tulang ketemu kulit. Iya. Beneran kurus banget. Udah ya ngacanya, kata emak gue gitu. Terus emak gue tuh bang 24 jam sedikit pun gak pernah ninggalin gue. Terus malam kan malam nih. Om gue kan masih di situ, masih nginep nih om gue nginep. Bentar-bentar nengok pintu gitu. Saking khawatirnya bang, gue tidur sama emak gue. Nah, terus malam-malam, gue nggak pernah ngerasain yang namanya sakaratul maut. Gue nggak pernah ngerasain kan ya. Gue berpikiran saat itu, mungkin saat ini nih, mungkin sekarang, mungkin gue udah waktunya kali dijemput, kan, gitu. Gue nggak pernah ya ngerasain sakitnya dicabut nyawa, yang orang bilang sakaratul maut itu gue nggak pernah. Itu aja belum apa-apa gue udah gimana sih bang, ngerti lah. Apa yang dirasain pada malam itu emang? Kaki udah mati bang, jadi udah gimana, selonjoran ya udah kaku. Jadi mau gue cubit, mau gue pukul itu nggak berasa. Jadi hitungannya mati kan, mati ini sampai sini. Gue inget banget, katanya kalau orang meninggal itu dari ujung kaki kan, yang pertama dicabut gitu. Gue udah berpikiran di situ, oh, ini udah waktunya gue kali, gue gitu.